Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1711 sampai bab 1715. Setelah semua orang mendengar ini, mereka secara alami setuju satu demi satu. Mereka semua mengenal Ye Chen dengan baik dan tahu betapa rendah hatinya dia. Karena Ye Chen tidak akan membiarkannya bocor, mereka tentu saja tidak akan membangkang. Ye Chen memandang Su Chengfeng dan berkata, masalah penyerahan tahta kepada Su Ziyu perlu diumumkan ke publik. Jika tidak, saya khawatir dia tidak akan dapat membangun otoritasnya di keluarga Su. Su Chengfeng mengangguk dengan cepat dan berkata, itu benar. Hari ini saya akan bertobat di depan orang tua Tuan Ye, dan saya akan secara resmi mengumumkan ini kepada publik besok. Biarkan Ziyu mengambil alih dengan lancar. Oke, Ye Chen mengangguk dengan puas dan berkata, perjanjian telah ditandatangani dan berita telah diumumkan. Setelah penyerahan hak selesai, saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Anda ke Madagaskar. Selama Anda bekerja sama dengan baik, saya tidak akan mengganggu apapun. Anda perlu membawa dan siapa yang perlu Anda bawa ke Madagaskar. Selama tidak terlalu berlebihan, Anda dapat memanfaatkan waktu dan membiarkan orang lain mempersiapkannya. Su Chengfeng berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Ye, terima kasih. Tuan Ye, saya akan membawa kepala pelayan saya Su Ansun bersama saya sehingga dia dapat menyiapkan perbekalan dan tim untuk Madagaskar. Su, yang sedang menunggu kembalinya Su Chengfeng dengan penuh kemenangan di keluarga Su Ansun tidak pernah bermimpi bahwa tuannya sudah memutuskan untuk membawanya ke Madagaskar. Pada saat ini, Ye Chen berkata kepada Ye Zongquan, orang-orang di Aula Wanlong dan keluarga Su akan berlutut seperti ini untuk saat ini. Upacara pemujaan leluhur kita akan dilakukan seperti biasa nanti. Ye Zongquan berkata dengan cepat, kalau begitu saya akan melakukannya, biarkan semua orang bersiap-siap. Ye Chen mengangguk, dan ketika dia melihat Helena di antara kerumunan yang kesulitan berbaur, dia berkata kepada Ye Zongquan, ngomong-ngomong, jangan lupa mengatur concorde di sore hari untuk kirim Helena kembali ke Tiongkok. Ye Zongquan segera berkata, jangan khawatir. Chener, saya sudah mengatur pesawatnya dan bisa lepas landas kapan saja. Helena mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke arah Ye Chen dan berkata dengan nada hormat, terima kasih telah mengkhawatirkan urusan saya, Tuan Ye. Ye Chen melihat dia tampak ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Jadi dia berkata, Helena, jangan khawatir, karena saya berjanji akan membantu Anda mendapatkan kembali tahta. Aku pasti akan memenuhi janjiku. Helena segera menghela nafas lega, mengangguk penuh terima kasih dan berkata, terima kasih. Tuan-tuan, setelah mengatakan itu, Helena ragu-ragu lagi, dan akhirnya berkata, Tuan Ye, saya baru saja menerima pesan dari Eropa Utara. Segalanya mungkin telah berubah di sana. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, berita apa? Helena berkata, dikatakan bahwa Olivia dan perwakilan keluarga Rothschild berbicara hingga larut malam kemarin. Mereka awalnya telah mencapai kesepakatan pernikahan dan bersiap untuk mengumumkan secara resmi pada pukul 10 hari ini waktu setempat bahwa Olivia akan berita tentang menikahi seorang anggota dari keluarga Rothschild, dan pernikahannya dijadwalkan besok malam. Ye Chen bertanya dengan heran, keluarga Rothschild? Apakah Olivia berkencan dengan seseorang dari keluarga Rothschild, jatuh cinta? Helena berkata, sejauh yang saya tahu, Olivia tidak punya pacar sama sekali. Dan keluarga kerajaan Nordik serta keluarga Rothschild belum pernah berinteraksi sebelumnya. Jadi hal ini agak mendadak. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar tentang keluarga Rothschild. Meskipun dia selalu tahu bahwa keluarga Rothschild adalah musuh bebuyutan ayahnya saat itu,
dan percaya bahwa keluarga Rothschild mungkin adalah dalang pembunuhan orang tuanya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan kontak langsung dengan keluarga Rothschild. Satu-satunya orang yang ada hubungannya dengan keluarga Rothschild adalah Walter Horowitz dan ayahnya Steve Hogwitt, yang dipenjarakan di sebuah peternakan anjing sendirian. Keluarga Hogwitt konon merupakan kerabat jauh dari keluarga Rothschild. Hubungan kerabat jauh ini begitu jauh sehingga meski kedua pria tersebut sudah lama hilang di Aurus Hill, tak seorang pun dari keluarga Rothschild datang mencari mereka. Terlihat bahwa di mata keluarga Rothschild, keluarga seperti Hogwitt hanyalah kerabat miskin yang mereka hindari. Namun, kali ini Olivia akan menikah dengan seseorang dari keluarga Rothschild, yang membangkitkan minat Ye Chen. Jadi, dia bertanya, mengapa Olivia tiba-tiba memutuskan untuk menikah saat ini? Bukankah Ratu tidak bisa bertahan selama beberapa hari? Bukankah agak tidak pantas baginya untuk menikah saat ini? Helena buru-buru berkata, jika Olivia ingin menikah dalam waktu dekat, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Begitu nenek meninggal, dia tidak akan bisa menikah untuk waktu yang lama. Ye Chen bertanya dengan heran, apa, kalian orang Nordik? Di keluarga kerajaan, ada juga pepatah bahwa seseorang tidak bisa menikah dalam jangka waktu setelah kematian orang yang lebih tua. Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kami tidak memiliki pernyataan ini, Olivia memiliki status khusus. Dia adalah pewaris tahta pertama. Jadi begitu nenek meninggal, dia harus mengesampingkan semua urusan pribadinya dan mengutamakan upacara penobatan. Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, menurut tradisi kerajaan, yang baru kaisar tidak diperbolehkan menikah atau bercerai dalam waktu 3 tahun setelah ia naik tahta. Karena 3 tahun pertama setelah naik tahta merupakan tahap kritis dalam membangun citra pribadi dan kerajaan, dan tidak boleh ada campur tangan urusan pribadi pada saat ini, Olivia harus mengadakan pernikahan sebagai ratu 3 tahun setelah naik tahta, atau dia harus menikahi neneknya. Atur pernikahan sebelum kamu mati. Ye Chen bertanya dengan ragu, menurut apa yang kamu katakan, dia bahkan tidak punya pacarnya sebelumnya. Dan sekarang dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan anggota keluarga Rothschild. Itu harusnya pertukaran kepentingan, kan, Helena? Mengangguk dan berkata, sepertinya begitu, Olivia selalu mengutamakan kepentingan. Tanpa dukungan kepentingan yang kuat, tidak mungkin dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menikah saat ini. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Keluarga Rothschild pasti menyukai status ratu yang bisa dia dapatkan segera. Berbicara tentang ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis. Saya hanya tidak menyangka bahwa keluarga Rothschild di Eropa dan Amerika hanya dapat menutupi langit dengan satu tangan. Sebenarnya adalah orang yang mencari ketenaran dan reputasinya, yang sedikit berbeda dari gaya rendah hati mereka yang biasa. Wan Pojun berkata dengan hormat saat ini, Tuan Ye, saya masih tahu sesuatu tentang keluarga Rothschild. Keluarga mereka strukturnya sangat besar, kecuali kerabat dengan nama keluarga asing, ada lusinan cabang dengan nama keluarga Rothschild saja, di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Dengan demikian, Wan Pojun menambahkan, di dalam keluarga besar Rothschild, mereka telah membagi mereka menjadi 3 tingkatan. Di antara mereka, inti sebenarnya dari keluarga Rothschild di tingkat pertama pada dasarnya ada di Amerika Serikat, sejumlah kecil di Inggris, tingkat kedua dari tingkat kedua umumnya di Kanada, Perancis dan Jerman, dan tingkat ketiga dari tingkat ketiga di negara-negara Eropa lainnya. Saya perkirakan orang yang akan menikahi Putri Olivia adalah Rose, cabang ketiga dari keluarga anak. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh minat, dalam hal ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan kontak langsung dengan keluarga Rothschild. Ye Zongquan mendengar ini, setelah mengatakan ini, dia segera berseru, Chen, kamu tidak ingin pergi ke Eropa Utara, kan? Ye Chen tersenyum dan berkata, awalnya saya tidak ingin pergi sendiri, tetapi karena keluarga Rothschild ada di sini, lalu aku sangat ingin melihatnya.
Setelah itu, dia menoleh ke arah Helena dan berkata, "Helena, setelah upacara pemujaan leluhur selesai, aku akan pergi ke Eropa Utara bersamamu." Rencana awal Ye Chen adalah memberi Helena pil peremajaan. Separuh dari pil tersebut diberikan kepada Helena untuk mengobati penyakitnya, dan separuh sisanya diberikan kepadanya untuk dibawa kembali ke Ratu Eropa Utara yang sedang sekarat. Selama dia bisa kembali ke Eropa Utara untuk menemui Ratu, membagi sisa pil peremajaan menjadi 2 bagian, dan memberikan Ratu 1 bagian terlebih dahulu, dia pasti akan bangun dari koma yang dalam. Ketika saatnya tiba, dia dapat sepenuhnya menggunakan separuh lainnya sebagai syarat untuk meminta Ratu menyerahkan tahta kepadanya. Dan ketika Ratu melihat keampuhan pil peremajaan, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya naik tahta. Ye Chen percaya bahwa bagi seorang lelaki tua yang mengalami koma parah dan sakit parah, bangun kembali sama saja dengan menjalani hidup baru. Oleh karena itu, dia akan sangat menghargai kesempatan ini. Jika dia bisa mendapatkan pil peremajaan dosis kedua, hidupnya akan dapat berlanjut dengan sehat setidaknya selama beberapa tahun atau bahkan lebih lama. Saya yakin dia tidak akan mampu menahan godaan ini. Namun, kini Ye Chen tiba-tiba mendengar bahwa adik Helena bernama Olivia akan menikah dengan keluarga Rothschild. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghubungi keluarga Rothschild terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia ingin pergi ke Eropa Utara untuk melihat sendiri. Untuk melihat apa tujuan pernikahan antara keluarga Rothschild dan keluarga kerajaan Nordik, dan omong-omong, dia juga bisa menghubungi keluarga Rothschild. Helena tentu saja sangat gembira saat mendengar Marvin ingin pergi ke Eropa Utara bersamanya. Dia menyaksikan kekuatan Ye Chen dengan matanya sendiri dan tahu bahwa jika Ye Chen mengambil tindakan, dia akan berhasil naik tahta. Pada saat itu, dia tidak hanya akan bisa menyelamatkan ibunya, tapi dia juga akan bisa membalas rasa malunya sepenuhnya. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Ye, terima kasih." Ye Chen melambaikan tangannya, memandang orang-orang di sekitarnya, dan berkata, "Terima kasih teman-teman telah datang ke Gunung Yeling hari ini terlepas dari bahayanya. Sebagian besar dari Anda datang dari jauh. Jadi mengapa tidak pergi ke Buckingham Palace Hotel untuk beristirahat nanti? Saya akan ke sana nanti hari ini. Ayo pergi ke Eropa Utara dulu. Sebelum berangkat, saya ingin mengadakan jamuan makan di Istana Buckingham untuk berterima kasih kepada semua orang, dan meminta semua orang untuk hadir." Nanako Ito berkata dengan tergesa-gesa, "Ye Chen Kun, kamu ada urusan yang harus diselesaikan, jadi jangan khawatirkan kami, dan kami tidak ada di sini saat ini. Bagaimana aku bisa mendapatkan bantuanmu dengan mengadakan jamuan makan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung padaku?" Ye Chen berkata dengan sangat serius. "Nanako, yang kami hargai sebagai orang Tionghoa adalah persahabatan. Meskipun pertikaian antara saya dan Istana Wanlong hari ini tidak membiarkan Anda dan Istana Wanlong, Istana Naga saling berhadapan, tetapi persahabatan yang Anda bersedia membantu saya saat ini, Ye Chen, bernilai lebih dari 1000 keping emas di mataku." Gu Yanzong berdiri saat ini dan berkata sambil tersenyum, semua orang akan berkumpul di sini hari ini. Di sini, Chener dianggap sebagai teman baik, orang kepercayaan dan bahkan anggota keluarga. Karena Chener berkata demikian, sebaiknya Anda menunggu sebentar di Yanjing dan minum-minum bersama Chener setelah upacara pemujaan leluhur keluarga Ye. Ketika Tuan Song mendengar ini, dia segera berkata, karena Tuan Ye berkata demikian, Song akan menunggu Tuan Ye menyelesaikan upacara pemujaan leluhur dan minum bersama. Takehiko Ito juga berkata, "Tuan Ye, hari ini harap pastikan untuk menyiapkan anggur Cina yang enak malam ini, saya tidak akan pulang sampai saya mabuk." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ito, saya akan minum cukup anggur yang enak." Kemudian, Ye Chen melihat ke arah Song Wanting lagi dan berkata, "Wanting, tolong atur bus untuk membawa semua orang ke Istana Buckingham untuk istirahat sebentar."
Song Wanting segera setuju dan berkata dengan lembut, "Tuan Ye, jangan khawatir, Wanting akan mengatur segalanya untuk semua orang." Chen sekali lagi mengangkat tangannya kepada semua orang, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Semuanya, upacara pemujaan leluhur keluarga Ye akan diadakan nanti. Silakan ke hotel untuk istirahat dulu. Setelah upacara pemujaan leluhur selesai, saya akan pergi ke sana secepatnya." Semua orang juga tahu bahwa upacara pemujaan leluhur keluarga Ye hanya diadakan setiap 12 tahun sekali. Ini hikmat, dan ini bukan upacara publik. Sangat tidak pantas bagi semua orang untuk tinggal di sini dan menonton. Jadi, semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen dan Ye Zongquan, dan naik bus yang diatur oleh Wanting Song dan Nanako Ito untuk meninggalkan Gunung Yeling dan pergi ke Hotel Istana Buckingham di Yanjing. Setelah bus kuantitas berangkat, selain tentara Istana Wanlong yang berlutut di tanah, serta ayah dan anak keluarga Su, satu-satunya orang yang tersisa di tempat kejadian adalah keluarga Ye dan pengurus rumah tangga Tang Sihai. Di aula Wanlong yang dipimpin oleh Wan Pojun, hampir 100 orang berlutut secara berurutan dalam bentuk piramida. Orang-orang ini menyatukan kaki, menekuk lengan, dan membenturkan dahi ke tanah. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah praktisi, jadi ketika semua orang berlutut, mereka menjaga sudut dan postur yang sama, membuat mereka terlihat seragam. Selain itu, mereka berlutut di tanah satu persatu, postur mereka sangat saleh. Terutama Wan Pojun yang sedang berlutut di depan, bahkan ekspresinya yang tersembunyi di pelukannya pun penuh rasa malu. Meski ayah dan anak keluarga Su tidak berani lalai, namun tubuh mereka belum cukup kuat untuk menopangnya. Tak lama setelah mereka berlutut, tubuh mereka sudah tidak mampu lagi menopangnya, sehingga mereka hanya bisa membiarkan tubuh bagian atas mereka tergeletak di tanah. Alhasil, postur berlutut kedua orang tersebut hampir sama persis dengan Song Jiang di serial TV lama, Water Margin. Di pihak keluarga Ye, Ye Changkong, Ye Feng dan yang lainnya memandang Ye Chen dengan gelisah, takut dia akan menyelesaikan masalah dengan mereka saat ini. Ye Chen memperhatikan konvoi bus turun gunung, perlahan berbalik, menatap keluarga Ye dengan mata menyala-nyala, dan berkata dengan dingin, "Hari ini, di depan leluhur keluarga Ye, saya secara resmi mengambil alih urusan keluarga Ye. Keluarga, hal pertama adalah memberi ahli waris lemah dari keluarga Ye suplemen kalsium yang baik." Orang-orang yang bersalah tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mendengar kata-kata Ye Chen. Melihat postur Ye Chen, mereka tahu bahwa dia akan memulai sebuah perhitungan. Pada saat ini, Tuan Ye, yang baru saja diambil alih kekuasaan keluarga Ye oleh Ye Chen, berkata dengan jujur, "Chener, situasi saat ini di keluarga Ye benar-benar perlu diperbaiki. Anda harus melakukannya Don, jangan berbelas kasihan hanya karena kamu peduli dengan ikatan keluarga." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan dingin, "Tentu saja. Beberapa keturunan keluarga Ye, untuk bertahan hidup, tidak segan-segan membuang martabat dan kepentingan keluarga Ye, menyerahkan kuburan leluhur dan harta benda keluarga, dan bahkan bersiap terlebih dahulu Xiao Yi harus memakai kain kabung dan meratapi orang yang bukan saudara atau temannya dan berdoa memohon ampun. Apa bedanya orang-orang ini dengan para pengkhianat yang memberontak melawan musuh dan menyerah saat bangsa sedang krisis?" Olde Ye, anggota keluarga yang menggendong Xiao Yi, sangat gugup hingga kaki mereka gemetar. Ye Changmin, yang paling takut pada Ye Chen, berlutut di tanah dengan keras, tersedak air mata dan berkata, "Chener, Bibi salah. Bibi minta maaf kepada leluhur keluarga Ye. Kamu sekarang adalah kepala keluarga Ye. Tidak peduli bagaimana kamu menghukumku, bibiku tidak akan pernah mengeluh." Sambil menangis, dia mengeluarkan pakaian berkabung yang disembunyikan di pelukannya dan melemparkannya ke tanah. Dia menangis dengan menyesal. "Chener, tolong pastikan bahwa bibiku adalah orang pertama yang mengakui kesalahannya. Demi menerima hukuman, aku harus memberikan hukuman yang lebih ringan kepada bibiku.
dan dia pasti tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Ye Changkong, Ye Changyun dan yang lainnya langsung tercengang. Mereka pun bertanya-tanya kenapa Ye Changmin yang memiliki kepribadian paling kejam menjadi orang pertama yang mengakui kesalahannya hari ini. Ternyata dia ingin meraih jackpot dan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Gigi Ye Changkong gatal karena kebencian, dan dia mengutuk dalam benaknya, bagaimana bisa Changmin punya otak seperti itu? Si gadis berdiam diri tidak bisa bereaksi secepat dia. Ye Changmin memang sangat pintar. Dia tahu bahwa ketika begitu banyak orang yang sama-sama bersalah, siapapun yang mengakui kesalahannya terlebih dahulu akan lebih unggul. Selain itu, dia tahu lebih banyak tentang perbuatan Ye Chen daripada orang lain dan telah mengalami lebih banyak secara pribadi. Dia pernah mendengar sebelumnya tentang metode yang digunakan Ye Chen untuk melatih beberapa master dari keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou. Dia meminta Hong Wu untuk mengukir kata-kata di dahi orang-orang itu. Siapapun yang menerima hukuman pertama akan mendapat ukiran kata paling sedikit. Untuk setiap orang berikutnya, jumlah kata akan bertambah 1. Pada akhirnya, dikatakan bahwa dahi pria itu penuh dengan prasasti tetapi itu tidak cukup. Dengan pelajaran yang dipetik ini, bagaimana Ye Changmin bisa membiarkan orang lain berlutut di depannya? Ye Chen tidak menyangka Ye Changmin akan berlutut begitu cepat. Jadi dia berkata, "Kamu adalah bibiku. Dan bahkan jika kamu tidak membuat kesalahan, kamu tetaplah yang lebih tua dariku. Bahkan jika aku sekarang adalah kepala keluarga Ye, perbedaan antara yang lebih tua dan yang lebih muda tidak bisa dikacaukan. Jadi kamu jangan berlutut padaku. Jika kamu berlutut, kamu juga berlutut kepada leluhur keluarga Ye." Ye Changmin bereaksi sangat cepat, dan dia segera menyesuaikan diri. Arahnya dengan berlutut dan melihat kuburan leluhur keluarga Ye tidak jauh dari situ. Segera setelah itu, dia membenturkan kepalanya ke tanah dan berteriak, "Nenek moyang dan leluhur berada di tempat yang tinggi." Ye Changmin, keturunan yang tidak layak, gagal mengutamakan wajah leluhur dan leluhurnya serta kepentingan keluarga Ye hari ini. Dan dia hampir menjual leluhur demi kehormatan dan mengakui pencuri sebagai ayah benar-benar tidak layak bagi leluhurnya dan kematiannya tidak patut dikasihani. Aku masih memohon agar leluhurku dihukum. Ye Changmin sekarang benar-benar yakin. Martabat, wajah, sifat buruk putri tua dan bayi tua semuanya telah lenyap saat ini. Dia tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah mendapatkan pengampunan Ye Chen. Jika tidak, Ye Chen dapat memberitahunya, putri keluarga Ye yang sudah menikah, untuk segera keluar dari keluarga Ye hanya dengan satu kata. Kalau begitu, dia akan menyia-nyiakan usahanya. Ye Chen merasa sedikit lucu di hatinya saat melihat Ye Changmin bersikap begitu sopan. Namun, dia mengangguk dengan persetujuan di wajahnya dan berkata, "Kamu bisa menjadi orang pertama yang mengakui kesalahanmu dan mengambil inisiatif untuk mengaku kepada leluhur keluarga Ye, yang membuktikan bahwa kamu lebih sadar daripada yang lain. Dalam hal ini, itu juga dia pantas diberi hukuman yang lebih ringan." Begitu Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, Ye Changkong, Ye Feng, serta Ye Changyun, Ye Hao dan yang lainnya semua berlari ke kuburan leluhur keluarga Ye seperti orang gila. Dan masing-masing dari mereka mengambil posisi tengah dan berlutut di tanah bersama bunyi gedebuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai bersujud dengan putus asa untuk mengakui kesalahannya. Untuk sesaat, ritme koutou kelompok orang ini seperti mesin pompa minyak liang yang biasa dikenal dengan mesin koutou yang digunakan untuk mengekstraksi minyak, yang terlihat cukup lucu. Ye Chen tidak berbicara, tetapi memandang mereka tanpa ekspresi saat mereka bersujud dan bertobat. Ye Chen tahu betul di dalam hatinya bahwa bibinya Ye Changmin benar-benar yakin. Karena dia benar-benar yakin, dia secara alami akan bisa tinggal di keluarga Ye dan bekerja untuk keluarga Ye di masa depan. Namun, sekelompok orang di hadapannya penuh tipu daya, jangan toleran. Sekelompok orang terus menggedor dalam waktu yang lama. Semakin banyak mereka mengetuk, semakin sakit mereka, dan pada saat yang sama,
mereka menjadi semakin tidak berdasar. Mereka awalnya berpikir bahwa selama mereka berperilaku positif dan memiliki sikap saleh, Ye Chen akan bersikap lunak seperti dia terhadap Ye Changmin. Tanpa diduga, semua orang sudah mengobrol lama, dan Ye Chen bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun sampai sekarang. Tidak ada jalan lain, tidak ada satupun yang berani berhenti. Mereka hanya bisa bersujud satu persatu hingga dahi mereka membiru dan ungu. Namun, kakak ipar Ye Chen, Ye Changxiu, tidak tahan lagi dan berkata, "Chener, jika kamu terus mengetuk seperti ini, seseorang akan mati." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan enteng, "Jangan khawatir, kakak ipar, orang-orang ini, hitung satu persatu. Mereka semua adalah tikus pengecut dan tidak kompeten yang takut mati. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menyelinap keluar diam-diam terakhir kali malam untuk membeli pakaian berkabung, karena semua orang sangat takut mati. Mengapa mereka menjatuhkan diri sampai mati di sini? Ini tidak masuk akal." Saat dia mengatakan ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Ye Feng bersujud dengan kurang bersemangat, dan bahwa dia sedang mencoba untuk menebusnya. Jadi dia berkata dengan dingin, "Kakak ipar, pernahkah kamu melihat Ye Feng? Dahinya hanya menyentuh tanah sedikit. Kamu bahkan tidak bisa mengatakan bahwa kamu berusaha terlalu keras." Ketika Ye Feng mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga keringat dingin muncul di punggungnya, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya dengan keras, menyeringai kesakitan. Ye Chen menoleh untuk melihat Ye Zongquan dan bertanya, "Kakek, siapa yang bertanggung jawab atas berbagai bisnis keluarga Ye sekarang?" Ye Zongquan berkata, "Bisnis inti keluarga Ye pada dasarnya ditangani oleh tim manajer. Awalnya, ayahmu khawatir anggota keluarga tidak terpelajar dan tidak terampil. Jadi dia bersikeras untuk membentuk tim profesional elit. Di antara orang-orang ini, karyawan akar rumput yang paling umum pada dasarnya direkrut dari sekolah bisnis di sekolah-sekolah terkemuka, dan manajemen menengah dan senior hampir semuanya berasal dari 500 perusahaan atau lembaga modal ventura terkemuka di dunia. Selain itu, kami juga ada tim pengacara elit yang sangat profesional yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan hukum keluarga Ye. Oh, ngomong-ngomong, selain dua sektor ini, ada juga tim kepercayaan yang bertanggung jawab untuk menempatkan uang tunai yang tidak dapat digunakan oleh keluarga, masukkan kepercayaan keluarga untuk investasi dan manajemen." Ye Chen menunjuk ke barisan orang yang berlutut dan bersujud di tanah karena terkejut, dan bertanya, "Jangan orang-orang ini melakukan apapun." Ye Zongquan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keluarga Ye benar-benar ingin menyerahkannya kepada mereka. Bertanggung jawab? Saya khawatir mereka sudah lama pingsan. Mereka semua memiliki posisi sementara, termasuk wakil ketua, manajer umum, dan direktur. Tetapi mereka sebenarnya tidak bertanggung jawab atas bisnis dan pengambilan keputusan. Keputusan kecil dibuat secara internal oleh tim manajer, dan keputusan besar pada dasarnya adalah keputusan yang saya buat, tetapi mulai sekarang Anda yang akan membuat keputusan." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Karena orang-orang ini tidak ada gunanya, mari kita singkirkan mereka semua dari grup Ye." Hilang dari pandangan, hilang dari pikiran, menjengkelkan, ketika Ye Changkong, yang hampir pingsan karena bersujud. Mendengar ini, dia segera berdiri dan berseru, "Ye Chen, kemana kamu akan membawa kami?" Ye Chen berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak akan membiarkan kami pergi, kamu pergi." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Apakah kamu tidak suka memakai rami dan berbakti? Karena kamu sangat berbakti, maka saya akan meminta seseorang memasang beberapa rumah papan sederhana untukmu di kaki Yeling Gunung. Setiap orang yang berusia di atas 18 tahun atau yang tidak lagi bersekolah, satu persatu, akan tinggal di sini untuk mengamati duka bagi leluhur keluarga Ye selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, saya akan membiarkan orang berpura-pura menjadi untukmu.
kenakan belenggu elektronik dan pantau lokasimu 24 jam sehari, dan tidak ada yang diizinkan meninggalkan Gunung Yeling bahkan setengah langkah. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia hampir pingsan dan meratap lemah. Ye Chen, kamu tidak bisa begitu kejam? Ye Chen, aku sepupumu, aku cucu dari keluarga Ye, kamu tidak bisa memenjarakan aku di Gunung Yeling. Ye Chen mengangguk dan berkata, orang mengatakan bahwa tembakan pertama akan membunuh burung pertama, tetapi IQ-mu benar-benar agak mengkhawatirkan. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Su Chengfeng, itu hanya kebetulan kamu akan segera menjadi tuan rumah di Madagaskar. Jika waktunya tiba, bawalah orang ini bersamamu dan biarkan dia bekerja sebagai pekerja jangka panjang untukmu selama 3 tahun. Ye Feng pingsan di tempat ketika dia mendengar ini sambil menangis dan berkata, Ye Chen, aku rela menjaga bakti kepada leluhurku di Gunung Yeling. Aku putra tertua dan cucu tertua, bagaimana kamu bisa hidup tanpaku? Ye Chen melambaikan tangannya. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Kamu bisa hidup tanpamu. Tanpa kamu merasa malu di sini, wajah leluhur akan terlihat lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan dingin. Ye Feng, mulai sekarang, jika kamu tawar-menawar denganku lagi, aku akan mengubah 3 tahun menjadi 6 tahun. Ye Feng meratap dan pingsan di tempat. Ye Changkong merasa kasihan pada putranya, tetapi dia juga merasa kasihan pada dirinya sendiri. Jadi dia segera bertanya, jika Anda membiarkan kami tinggal di sini untuk menghormati leluhur kami selama 3 tahun, apa yang akan terjadi dengan biaya makanan dan minuman kami? Kata Ye Chen dengan ringan, biaya makan dan minummu. Aku seseorang akan mengirimkannya kepadamu secara teratur. Ye Changkong bertanya lagi, lalu, bagaimana jika kamu sakit? Ye Chen berkata tanpa ekspresi, jika kamu sakit, aku akan mengaturnya agar dokter dari rumah sakit Ye Jia datang ke rumah Anda untuk merawat Anda. Jika ada di antara Anda yang sakit parah dan memerlukan pembedahan atau rawat inap, saya akan membangun rumah sakit lapangan untuk Anda di kaki Gunung Yeling. Singkatnya, dalam 3 tahun ke depan bertahun-tahun, bahkan jika langit runtuh, kamu tidak akan bisa meninggalkan Gunung Yeling tanpa izinku. Anggota keluarga Ye yang berlutut tidak menyangka Ye Chen begitu kejam dan kejam. Mereka semua adalah anggota keluarga yang sama, putra dan cucu sah dari keluarga Ye. Namun dia sebenarnya ingin memenjarakan semua orang di Gunung Yeling dan memaksa mereka untuk berbakti kepada leluhur mereka selama 3 tahun. Bagi orang-orang kaya yang terbiasa memanjakan dan bersenang-senang, 3 hari pun tidak bisa diterima, apalagi 3 tahun. Jadi, semua orang buru-buru menatap Ye Zongquan, menatapnya dengan penuh semangat, menunggu dia mengucapkan kata-kata baik untuk semua orang. Ye Zongquan menatap mata menyedihkan orang-orang ini, dan dia merasa agak berbelas kasih di dalam hatinya. Dia memang mendukung Ye Chen untuk menghukum keturunan tak berdaya ini, tapi dia tidak berharap Ye Chen menjadi begitu kejam begitu dia memulai. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ye Chen, Chener, meminta mereka untuk berbakti kepada leluhur mereka memang merupakan hukuman yang baik. Tapi 3 tahun, bukankah itu terlalu lama? Berapa lama? Ye Chen berkata dengan serius. Jangan lupa, apa rencana mereka? Mereka diam-diam membeli pakaian berkabung tanpa berkomunikasi dengan Anda. Mereka jelas ingin menunggu sampai Anda menghadapi Wan Po Jun hari ini sebelum berpindah pihak. Ini apa niatnya? Ini dia untuk membunuhmu. Setelah melihatmu mati, aku akan menginjak tubuhmu dan menyerah kepada musuh. Apakah menurutmu hukuman 3 tahun berbakti terlalu lama untuk orang seperti itu? Ekspresi Ye Zongquan tiba-tiba berubah. Dingin, dia juga memahami hal ini. Namun, dia sengaja tidak memikirkannya pada level ini. Tetapi jika kita benar-benar memahaminya, kebenarannya adalah apa yang dikatakan Ye Chen. Ye Changkong menangis saat ini dan berkata, Ayah, kami benar-benar tidak bermaksud demikian. Tolong jangan salah paham, ayah, yang lain. Juga memohon, berharap lelaki tua itu tidak terpengaruh oleh perkataan Ye Chen. Ye Zongquan menghela nafas panjang,
melambaikan tangannya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku semakin tua, hatiku melunak, dan wanita menjadi lebih baik hati, lupakan saja." Sudahlah, setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen, "Chener, tidak masalah apakah itu 3 tahun atau 5 tahun, semuanya terserah kamu." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Jika kamu menerimanya, jangan ucapkan sepatah kata pun. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, itu akan dianggap seolah-olah kamu tidak menerimanya. Jika kamu tidak menerimanya, ada pilihan kedua, yaitu pergi ke Madagaskar seperti Ye Feng." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung tutup mulut. Saat ini, tidak ada yang berani menyentuh kesialan Ye Chen. Karena Ye Chen bukan hanya kepala keluarga Ye, tapi juga pemilik baru Istana Wanlong. Dengan kekuatan komprehensifnya di sini, tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Melihat kelompok orang ini jujur seperti burung puyuh, Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Karena kalian semua tidak keberatan, 3 tahun akan dimulai dari hari ini." Bagi Ye Chen, kelompok yang berlutut keluarga Ye tidak ada. Nilainya kepada keluarga Ye, kelompok orang ini memiliki sedikit kemampuan dan sedikit kontribusi. Mereka seperti generasi kedua kaya yang hilang dari keluarga kaya raya. Mereka tidak pandai dalam hal apapun, tidak cukup makan, tidak memiliki kemampuan, dan masih pamer sepanjang hari panjang. Lelaki tua itu dulunya sangat menyayangi betisnya. Meski tahu orang-orang ini tidak kompeten, ia tetap merasa bahwa mereka adalah darahnya. Tentu saja, mereka harus dimanjakan dan dirawat. Namun dalam pandangan Ye Chen, orang-orang ini sepenuhnya adalah cacing dari keluarga Ye. Terlebih lagi, mereka masih merupakan sekelompok orang bodoh yang tidak berdaya. Setelah Ye Chen mengambil alih keluarga Ye, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mencari cara untuk mengeluarkan orang-orang ini dari posisinya masing-masing, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dan hidup sia-sia. Namun, bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah darah keluarga Ye, dan mereka semua adalah putra dan cucu langsung. Jika mereka tidak membuat kesalahan besar, akan sangat sulit untuk menyingkirkan mereka. Jika dia melakukan masturbasi dengan paksa, saya khawatir hal itu akan menyebabkan penolakan oleh semua orang di keluarga Ye, dan perasaan dunia luar juga akan sangat buruk. Namun hal yang menakjubkan adalah kelompok orang ini benar-benar berinisiatif memberi Ye Chen kesempatan bagus untuk melakukan perbaikan. Jika sekelompok orang ini tidak diam-diam pergi membeli pakaian berkabung tadi malam, Ye Chen tidak akan bisa menghancurkan semuanya secara sah. Sekarang, ketika Ye Chen tidak dapat menemukan cara yang baik untuk memisahkan mereka dari keluarga Ye, mereka semua datang ke pintunya satu persatu. Hal ini mirip dengan inisiatif Wan Po-jun untuk datang ke pintu. Saat ini, Ye Changmin memandang Ye Chen dengan ketakutan, dan bertanya dengan gugup, "Chener, lalu, bagaimana dengan Bibi?" Bagaimanapun, Bibi adalah orang pertama yang mengakui kesalahannya. Kamu juga baru saja berkata bahwa kamu akan memberiku kesempatan agar bibiku dihukum ringan. Tentu saja, Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Dari semua orang, kamu memiliki sikap terbaik dalam mengakui kesalahanmu dan paling cepat mengakui kesalahanmu. Jadi wajar saja kamu harus melakukannya kali ini. Aku akan baik padamu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Ayo lakukan ini, kamu tetap di sini bersama mereka untuk menjalankan bakti selama 3 hari, dan setelah 3 hari, kembali ke keluarga Ye untuk merawat kakek dengan baik." Setelah mendengar ini, Ye Changmin, saya sangat gembira hingga saya menitikkan 2 baris air mata. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar akan memberinya perlakuan istimewa yang begitu besar. Dibutuhkan 3 tahun bagi yang lain, tetapi hanya 3 hari bagi saya. Saat ini, Ye Changmin telah sepenuhnya menganggap Ye Chen sebagai penyelamatnya. Dia begitu bersemangat hingga dia sedikit tidak koheren, dan bahkan berkata dengan suara gemetar, Chener, terima kasih. Terima kasih telah bersikap baik kepada bibiku. Kamu jangan khawatir,
di masa depan, bibiku akan pasti berubah pikiran dan menjadi orang baru. Ye Chen mengangguk dengan tenang. Bukannya dia benar-benar ingin menjaga Ye Changmin, tapi di saat seperti ini, dia ingin membuat kesenjangan besar di antara orang lain. Seperti kata pepatah, siapa yang menaatiku akan makmur, dan siapa yang menentangku akan binasa. Satu kemakmuran dan satu kematian adalah perbedaan terbesar. Ini juga merupakan sinyal yang jelas bagi keluarga Ye. Mulai sekarang, di keluarga Ye, kamu harus menuruti kata-katamu sendiri. Ye Chen juga tahu betul bahwa jika dia ingin memastikan situasi serupa tidak akan terjadi lagi di keluarga Ye di masa depan, dia harus menggunakan kekerasan untuk mengontrol dengan tegas seluruh keluarga Ye. Oleh karena itu, hari ini kita harus menanamkan konsep ini sepenuhnya di hati mereka. Setelah semuanya diselesaikan, Ye Chen berkata kepada Ye Zongquan, "Kakek, semuanya hampir beres. Saatnya memulai upacara pemujaan leluhur." Ye Zongquan mengangguk dengan berat. Oke, upacara pemujaan leluhur keluarga Ye awalnya sangat megah. Sebelum memuja leluhur, keempat bentuk pendeta berupa musik, lagu, tari dan upacara tidak kalah dengan upacara pemujaan Konfusius di kuil Konfusius. Dan jenis pengorbanan yang disiapkan untuk digunakan sebagai hadiah juga sangat kaya. Agar upacara pemujaan leluhur berhasil diselenggarakan, keluarga Ye mempekerjakan sutradara profesional dan tim desain panggung lengkap setiap saat, kostum, alat peraga, aktor, dan suaranya semuanya terbaik. Namun hari ini, tidak ada satupun pemain dan kru yang sudah lama bernegosiasi datang. Semua orang tahu bahwa keluarga Ye akan mengalami bencana hari ini, dan semua orang berusaha menghindarinya. Belum lagi aktor dan aktris yang disewa dengan uang, bahkan lebih dari 700 anggota cabang keluarga Ye semuanya menghilang, hanya menyisakan Ye Zongzuo. Oleh karena itu, upacara pemujaan leluhur kali ini terpaksa memutus banyak proses. Musik, nyanyian, tarian, dan ritual semuanya dihilangkan, dan yang tersisa hanyalah upacara peringatan yang dilakukan oleh keluarga Ye sendiri. Ye Zongquan mengambil teks peringatan yang telah dia tulis selama berhari-hari sepanjang malam, dan menghela nafas sambil menangis. Teks peringatan ini adalah tentang kemakmuran keluarga Ye, persatuan, dan kemuliaan yang lebih besar. Ini adalah hadiah yang saya persiapkan untuk para leluhur, dari keluarga Ye. Laporan kerja. Pada titik ini, Ye Zongquan menghela nafas panjang dan berkata dengan sedih. Tetapi siapa sangka hari ini, lebih dari 700 anggota keluarga Ye akan absen, dan langsung saya putra dan cucunya, Ye Zongquan, sebenarnya akan memakai kain kabung untuk orang lain. Dai Xiao, aku benar-benar malu dengan leluhurku, dan aku bahkan tidak malu membacakan dokumen pengorbanan ini. Terlebih lagi, proses pengorbanan leluhur yang awalnya disiapkan hampir semuanya telah ditangguhkan. Dan saya tidak tahu bagaimana mempersembahkannya kepada leluhur saya. Para leluhur dan klan telah mengaku. Seperti yang dikatakan Ye Zongquan, dia tiba-tiba menjadi sedikit emosional dan tersedak beberapa kali, sehingga sulit untuk melanjutkan. Dia adalah orang dengan kasih sayang keluarga yang dalam, setidaknya jauh lebih kuat daripada keturunan keluarga Ye yang berlutut di tempat. Ia merasa sangat tidak nyaman ketika menganggap upacara pemujaan leluhur yang diadakan setiap 12 tahun sekali itu begitu kumuh dan tertekan. Memikirkan ratusan leluhur keluarga Ye yang terbaring di sini, dia merasa lebih sakit. Ia telah lama melewati usia mengetahui takdir, orang tua pada usia ini lebih menghargai kehidupan dan lebih menghormati leluhurnya yang telah meninggal. Tidak peduli betapa tak kenal takut atau tidak berimannya seseorang ketika dia masih muda, ketika dia akan mati, dia tetap bisa memikirkan orang tuanya, leluhurnya, dan apakah dia akan terlihat di dunia lain setelah kematiannya. Jika mereka melihatnya, bagaimana mereka harus menghadapinya? Melihat lelaki tua itu tersedak isak tangisnya, hampir semua keluarga Ye menundukkan kepala karena malu. Ye Chen mengambil peringatan yang ditulis olehnya,
merobeknya menjadi beberapa bagian, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Kakek, karena peringatan itu tidak pantas. Sobek saja, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata, seperti kata pepatah, membangun bangsa melalui kesulitan itu sulit, begitu pula sebuah keluarga, meski upacara pemujaan leluhur ini sedikit kumuh dan sederhana, namun juga membuat kita bisa mengenali wajah aslinya, dari banyak yang disebut kerabat mulai sekarang. Keluarga Ye tidak lagi percaya pada hubungan darah, hanya tindakan praktis semua anggota langsung, serta cabang agunan. Jika mereka ingin mendapatkan keuntungan dari keluarga Ye di masa depan, mereka harus mengambil tindakan praktis, jika ada yang masih ingin berbagi kekayaan dan kehormatan. Tapi dia tidak mengalami kesulitan yang sama, jadi maafkan saya, Ye Chen, akan membuatnya membayar harganya. Berbicara tentang ini, Ye Chen memandang Tang Sihai dan bertanya kepadanya, "Pelayan Tang, apakah Anda masih tidak dapat menghubungi anggota sampingan yang melarikan diri semalaman itu?" Tang Sihai berkata dengan canggung, "Tuan, mereka masih mematikan telepon mereka atau tidak di area layanan. Diperkirakan mereka tidak akan menyalakannya sampai dunia luar menerima pesan pasti tentang kejadian hari ini." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Dalam hal ini, ketika Istana Wanlong merilis berita nanti dan memberitahu dunia luar bahwa keluarga Ye telah mengakui kekalahan hari ini, mereka pasti harus menarik garis yang jelas dengan keluarga Ye, kan?" "Seharusnya begitu," Tang Sihai berkata dengan hormat, "Tuan. Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan sebagian besar cabang agunan. Mereka tidak memiliki kontribusi nyata kepada keluarga Ye. Sebaliknya, mereka punya untuk berbagi sebagian manfaat dari keluarga Ye dan bermanfaat bagi keluarga Ye." Katanya, orang-orang ini seperti negara-negara kecil di mana semua bangsa datang untuk beribadah. Setiap kali mereka datang untuk beribadah, mereka tampak sangat saleh. Tetapi mereka semua ingin makan dan minum enak di kerajaan surgawi saya dan mendapatkan beberapa manfaat sebelum pergi. Jika Anda puas, akan bermanfaat bagi keluarga Ye untuk menarik garis yang jelas dengan mereka. Ye Zongquan juga berkata saat ini. "Sihai benar, banyak cabang yang didukung oleh sumber daya keluarga Ye kita, dan bisnis yang sama bisa diserahkan kepada keluarga Ye. Kalau orang lain yang melakukannya, mungkin biayanya hanya 100 juta, tapi kalau diserahkan ke cabang dari keluarga Ye, mungkin biayanya 120 juta. Untuk cabang seperti ini, mungkin lebih baik menarik garis yang jelas di masa depan." Ye Chen berkata dengan dingin, "Tarik garis yang jelas. Mereka harus ditarik, tetapi tidak boleh diizinkan pergi tanpa kehilangan apapun." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wan Pojun dan berkata, "Pojun, biarkan orang-orangmu mengatakan sesuatu nanti. Konon Istana Wanlong telah memperoleh seluruh daftar upacara pemujaan leluhur keluarga Ye. Semua anggota keluarga Ye yang tidak hadir hari ini harus berkumpul di kaki Gunung Yeling sebelum jam 8 besok pagi. Siapapun yang tidak datang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Setelah mendengar instruksi Ye Chen, Wan Pojun segera berkata dengan lantang, "Jangan khawatir, Tuan Ye, bawahan saya akan segera membuat pengaturan." Ye Chen mengangguk dan mencibir, mereka mengira keluarga Ye sudah tamat dan ingin menjauhkan diri dari keluarga Ye. Bagaimana jika keluarga Ye yang meminta mereka untuk datang? Dan mereka pasti tidak akan datang. Tetapi jika Istana Wanlong meminta mereka untuk datang, saya yakin mereka tidak akan berani melakukan kesalahan. Tang Sihai buru-buru bertanya, "Tuan, apa yang akan terjadi setelah mereka datang? Menurut Anda ya, biarkan mereka berlutut di Gunung Yeling untuk bertobat." "Tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Nanti hari ini, berita akan datang, diterima dari luar bahwa keluarga Ye telah dikalahkan, menerima kondisi keras Istana Wanlong. Jadi ketika saatnya tiba, Istana Wanlong akan langsung meminta mereka untuk memberikan setengah dari harta keluarganya. Saya yakin mereka tidak berani menolak memberikannya."
Ye Zongquan mengangkat alisnya dan berseru, "Chener, kamu ingin meminum darah mereka dan memakan daging mereka." Ye Chen berkata tanpa ekspresi, "Aku ingin meminum darah mereka dan memakan daging mereka. Tapi bukan aku yang maju, tapi istana Nagawan yang maju." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Setelah istana Wanlong mendapatkan aset mereka akan mentransfer uang tersebut ke keluarga Ye melalui saluran perusahaan luar negeri di luar negeri. Kebetulan saya ingin melakukannya baru-baru ini, untuk pelayaran laut. Jika Anda mendapat uang dari mereka, Anda bisa membeli lusinan kapal kargo lagi. Belum lagi jumlah orang di grup ini, seharusnya tidak ada masalah untuk mendapatkan 2 hingga 300 miliar keluar." Ye Chen Wan Pojun belum mati. Tujuan mengambil Wan Longdian di bawah komandonya adalah membiarkan Wan Longdian melakukan pekerjaan kotor untuknya. Harus saya akui, daya jera istana Wanlong masih sangat kuat. Belum lagi, Wan Pojun meminta Lu Hautian untuk mengedepankan begitu banyak kondisi yang keras kemarin, termasuk menyerahkan separuh harta keluarganya dan seluruh Gunung Yeling, serta harus mengenakan kain kabung, berbakti, dan berlutut untuk menyambutnya. Namun, bukankah Ye Changkong dan Ye Changyun, tikus-tikus pengecut dan tidak kompeten ini, bergegas untuk menyetujuinya satu persatu? Sekarang, jika istana Wanlong dan cabang keluarga Ye lainnya mengajukan permintaan yang sama, kemungkinan besar mereka tidak akan berani untuk tidak menurutinya. Ye Zongquan ragu-ragu sejenak dengan ekspresi yang rumit, tetapi segera mengetahuinya dan berkata, "Oke, silakan saja." Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini sebagian besar mengandalkan dukungan keluarga Ye untuk mencapai skala mereka saat ini. Tetapi Ye keluarga dalam masalah, mereka berlari begitu cepat satu persatu. Mereka harus membayar harganya. Ye Zongzuo di samping tampak sangat gugup dan berkata, "Chener, saya memaksa mereka untuk meninggalkan putra dan cucu saya. Saya tua. Saya ingin mati di samping kakak laki-laki dan nenek moyang saya yang tertua. Tetapi mereka masih muda, dan saya benar-benar tidak tahan mereka untuk tinggal dan mengambil risiko. Jadi saya meminta Anda untuk menunjukkan kebaikan Anda kepada mereka karena saya tidak melakukannya." "Lari, Ye Chen." Mengklik dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, "Sungguh mengharukan bahwa kakek kedua bisa tinggal. Terserah kamu. Aku tidak akan mengejarnya di rumahmu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan ekspresi dingin, "Tetapi kecuali rumah kakek kedua kecuali itu, tidak ada orang lain yang dikecualikan." Ye Zongzuo menghela nafas lega dan menyeka keringatnya sambil berkata, "Chener, terima kasih banyak." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, saya akan pergi ke Eropa Utara malam ini, dan saya pasti tidak akan bisa kembali tepat waktu pada jam 8 besok pagi. Lalu Anda akan tampil pertunjukan satu orang untuk mereka di kaki Gunung Yeling. Pertama, biarkan mereka dengan rela memberikan setengah dari aset mereka ke Istana Wanlong. Bahkan jika Anda memberi mereka uang, Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi. Biarkan mereka terus berlutut sampai saya kembalilah." Wan Pojun menangkupkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, bawahan saya pasti akan mengurusnya." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, "Ya Tuan, saya tahu lebih banyak tentang situasinya di Eropa dan Amerika Serikat. Kamu akan pergi ke Eropa Utara kali ini. Apakah kamu ingin aku menemanimu?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak. Kamu masih memiliki orang tua yang perlu dimakamkan. Biarkan kerabat Ye keluarga jujurlah besok, berlututlah dan urus pemakaman orang tuamu." Wan Pojun berkata dengan hormat, "Aku menurut." Ye Chen mengangguk sedikit, "Baiklah. Kalau begitu aku akan menyerahkan semua urusan kerabat keluarga Ye padamu." Dia berkata, setelah selesai, dia melihat ke arah Ye Zongquan lagi dan berkata dengan tenang, "Kakek, mari kita simpan semua prosedur yang rumit dan berlebihan itu dalam upacara pemujaan leluhur ini, pemujaan leluhur terutama tentang ketulusan. Jika kamu tidak tulus, meskipun kamu tidak ikhlas,
Itu hanya buang-buang waktu saja. Semegah dan semegah apapun upacaranya, apa gunanya? Ye Zongquan mengangguk dan berkata setuju. Chener, kamu benar, pemujaan leluhur bukan tentang pemandangan, tapi tentang kesalehan. Sebelumnya, semua orang dimobilisasi untuk menyembah leluhur. Tetapi ketika ada bahaya, kebanyakan orang berbalik dan membunuh para leluhur. Mereka semua telah dijual. Para leluhur sekarang menyadari situasinya. Saya tidak tahu betapa marahnya mereka, dan apa gunanya terlibat dalam semua kesombongan itu. Anggota keluarga Ye Yang berlutut sangat malu sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Ye Chen mengabaikan mereka, berjalan ke depan kuburan leluhur keluarga Ye, berlutut, melihat ratusan makam leluhur keluarga Ye dan orang tua Ye Chen, dan berkata dengan lantang, nenek moyang keluarga Ye ada di atas, keturunan yang tidak layak Ye Chen. Saya telah mengembara selama 20 tahun terakhir dan belum bisa datang untuk menyembah leluhur saya. Saya harap leluhur saya akan memaafkan saya. Setelah jeda, Ye Chen berkata lagi, hari ini adalah awal baru bagi keluarga Ye untuk bangkit kembali dalam menghadapi krisis itu tidak layak. Keturunan Ye Chen juga secara resmi kembali ke keluarga Ye hari ini dan mengambil alih posisi kepala keluarga Ye ini. Ye Chen berjanji kepada leluhur keluarga Ye, mulai hari ini, tak seorang pun boleh melanggar kepentingan keluarga Ye-ku. Apalagi siapapun, menghujat leluhurku dari keluarga Ye, setiap orang di keluarga Ye harus mengutamakan kepentingan keluarga Ye-ku sebagai kepentingan tertinggi. Ye Chen, keturunan yang tidak layak, bersumpah di depan semua leluhur hari ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan keluarga Ye yang terbaik di dunia. Satu keluarga, berdiri di atas dunia. Setelah mengatakan itu, Ye Chen membungkuk, menghadap leluhur keluarga Ye, dan bersujud 3 kali dengan hormat. Ye Zongquan juga mendatangi Ye Chen, berlutut di tanah, menghadap makam leluhurnya, dan berkata, nenek moyangku dari keluarga Ye, hari ini aku, Ye Chen, pengembara keluarga Ye, akhirnya kembali, mulai hari ini terus, keluarga Ye-ku tidak akan lagi memiliki garis keturunan langsung apapun telah hilang. Dan semua garis keturunan langsung akhirnya berkumpul. Saya akhirnya memenuhi janji yang saya buat kepada semua leluhur pada upacara pemujaan leluhur terakhir. Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan berkata lagi, berubah. Cheng Qi Chener kembali ke keluarga Ye hari ini. Dan pada saat yang sama berhasil sebagai kepala keluarga Ye, saya akhirnya dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Anda dan istri Anda. Dan jika Anda memiliki semangat di surga, Anda pasti dapat melihat bahwa Chener telah membuat prestasi luar biasa hari ini. Hari ini, dialah yang telah membuat seluruh keluarga Ye keluar dari bahaya. Di masa depan, dia pasti akan mampu memimpin keluarga Ye untuk menciptakan kejayaan yang lebih besar. Saya yakin Anda dan istri Anda akan sangat bahagia berada di sisi lain saat ini. Ye Chen berdiri saat ini, langsung menuju ke jiwa orang tuanya, berlutut di tanah, dan melihat 6 karakter, Ye Changying, dan An Cheng Qi, di batu nisan, matanya berkaca-kaca. Dia berbisik pelan, Bu, Ayah, anakku akhirnya bisa kembali menemui kalian berdua secara terbuka. Ketika keluarga Ye mendengar ini, mau tak mau mereka sedikit terkejut. Mereka tidak yakin apa yang dimaksud Ye Chen dengan ini. Mungkinkah Ye Chen pernah ke sini sebelumnya? Saat ini, Ye Chen tidak peduli dengan keterkejutan keluarga Ye. Dia melihat foto-foto muda orang tuanya di batu nisan dan berkata dengan tegas, Ayah, Bu, mulai sekarang, saya akan mewarisi warisan ayah saya dan memimpin kamu keluarga dunia. Di atas, pada saat yang sama, aku juga akan menemukan pembunuhmu. Tidak peduli siapa mereka. Tidak peduli apa kemampuan dan latar belakang mereka. Aku akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendammu. Bersambung.